Salam jumpa dalam segmen Inspirasi Kreatif. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Barangkali ada di antara Anda yang memiliki anggota keluarga yang sudah lansia. Bertemu dan berada bersama mereka mungkin mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pun akan menjadi lansia. Menurut data di Badan Pusat Statistik, ada sekitar 1.083.720 jiwa penduduk lansia di tahun 2022 di DKI Jakarta. Mereka itu ada di mana? Idealnya para lansia itu berada di tengah-tengah keluarga mereka, bersama dengan anak, dengan cucu, atau anggota keluarga lain yang akan merawat dan melayani mereka dengan penuh kasih. Namun, situasi ideal itu acap kali tidak ditemui di dalam keluarga beberapa lansia, sehingga mereka tinggal di panti jompo. Panti jompo inilah mereka dirawat, menemukan orang-orang yang seusia dengan mereka dan akhirnya menjadi komunitas bersama mereka. Di panti jompo ini juga para lansia menjalani hari-harinya sebagai manusia yang bermartabat. Nah, sungguh saudara-saudari, pelayanan kepada para lansia di panti jompo ini adalah salah satu contoh pelayanan yang mulia. Karena di dalam pelayanan ini ada orang-orang yang dengan penuh semangat dan dengan hati hadir untuk merawat dan melayani para lansia itu dengan penuh kasih selayaknya kepada anggota mereka sendiri. Salah satu orang yang luar biasa adalah Bruder Petrus Hartono. Beliau adalah kepala dan penanggung jawab karya kerasulan Atma Brata yang ada di Cilincing. Karya kerasulan ini adalah milik Paroki Salib Suci Cilincing, Keuskupan Agung Jakarta. Baby, it's what I do. Baby, it's so cruel. But you won't ever be alone. I can get a little angry, be a little dangerous. No matter what, I do it all again for us. I can be the one who breaks you, be the one who builds you up. You'd be surprised how many lines I cross, how many lines I cross for love. Apa kabar, Bruder? Baik, luar biasa. Bruder Petrus, kapan mulai mengawali karya Bruder di karya kerasulan Atma Brata, Bruder? Atma Brata sendiri sebenarnya sudah berdiri dari tahun 1978, lalu mengalami dalam pasang surut baru pada tahun 96 itu mati suri. Baru tahun 2010 Atma Brata hidup kembali, di mana saya diminta oleh Pastor Paroki Cilincing, Romo Wahyuliana, untuk mengelola Atma Brata. Di mana apa yang pertama dikelola tentu saya juga tidak tahu, wong Romo hanya bilang, "Bruder, hidupin Atma Brata." Jadi dari tahun 2010 saya diminta oleh Romo CM Paroki Cilincing untuk memulai Atma Brata. Pertama tentu apa yang dikerjakan? Pertama-tama kami bikin sekolah dulu. Sekolah Atma Brata untuk anak-anak TK. Lalu ada satu karyawan kami bilang, "Bruder, ada lansia-lansia yang hidup miskin tidak dirawat. Apakah bisa dilayani?" "Oh, baik." Lalu mulailah kami mengunjungi lansia-lansia, mengirim makan siang kepada mereka. Ketika sudah mulai berjalan, ada masalah, yaitu ada lansia yang tidak punya rumah sakit. Ketika masuk rumah sakit harus pulang, harus masa recovery, tidak ada tempat, maka mulai muncul ide membangun rumah lansia Atma Brata yang dimulai pada tahun 2012. 2012 mulai dibikin itu, menampung lansia yang sakit, yang tidak punya keluarga, mulai dirawat. Itu cikal bakal rumah lansia Atma Brata.
Dan sekarang rumah itu sudah ada 2 rumah lansia, Atma Brata 1 dan Atma Brata 2, dan ada 60 lansia yang stay di rumah lansia Atma Brata ini. Lalu karya-karya yang lain tentu tadi dari pendidikan, maka tadi saya bilang punya sekolah pertama. Kami punya 3 sekolah. Sekolah TK, muridnya 600. Bayarnya hanya 5.000 sebulan. Uang pangkal 50.000. Untuk siapa? Mereka dari family yang low, family yang miskin, family yang dalam tanda kutip tidak punya kesempatan belajar di TK-TK yang berbayar, akhirnya belajar di Atma Brata. Jadi kami punya sekolah, 3 sekolah, lalu punya 2 lansia, punya 2 klinik. Klinik apa saja? Klinik sosial, klinik umum untuk mereka yang sakit, umum sakit biasa, tapi ada heading, sirkumsisi, sunat, ada cross kecil, operasi kecil, itu bayar tetap hanya 5.000. Jadi mereka dibantu dari 2 klinik ini, 1 di Bulak Cabe, 1 ada di Bogor. Jadi kami malah ada di Bogor segala, ada 2 tempat itu. Lalu kami punya 2 BLK, Balai Latihan Kerja, untuk anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah. 17 sampai 24 tahun, itu akan belajar di situ, berkarya di situ, diajari menjadi pribadi yang siap untuk bekerja. Belajar dalam tanda kutip, otonomi pengenalan diri, manajemen, responsibility, dan entrepreneur. Setahun mereka belajar di situ. Kalau orang sekolah biasanya bayar, tapi ini tidak. Bahkan mendapat uang saku sebulan sekitar 1 juta untuk transportasi dan makan siang mereka. Jadi sekolah ada, BLK ada, klinik ada, rumah lansia ada. Kami punya 1 tempat lagi, yaitu untuk mereka yang hamil ditolak oleh keluarganya dan ditinggal oleh pacarnya. Itu ada 1 rumah bumil, lalu ada 1 asrama anak-anak kuliah yang dari daerah dulu ada anak panti, ada something wrong, lalu kami urus masuk di panti ini juga ada. Lalu kami sedang membangun 1 karya lagi, itu rumah ODGJ, orang gangguan jiwa, di mana akan dibangun, ini sudah pasang atap sekarang, di atas 1.600 meter, depannya itu gedung serbaguna, juga nanti akan menjadi gedung untuk rumah duka, karena banyak orang miskin ketika meninggal dibawa di rumah lansia. Sehingga kami harus punya tempat untuk mereka yang meninggal pula. Jadi Atma Brata hadir, lahir dari 2010, itu ngurusi dari yang dalam kandungan sampai mati. Itu yang dikerjakan oleh Atma Brata. Dan kami juga punya pengembangan sosial untuk anak-anak yang tidak sekolah dan putus sekolah, yaitu 3 warung Padang. Itu ada 1 di Kalibata, 2 di Kelapa Gading, ada 1 dibangun di SCBD. Siapa yang bekerja? Anak-anak yang tidak sekolah putus sekolah, atau anak-anak yang tadi hamil di luar nikah, ketika anaknya masuk panti, dia bisa kerja di warung Padang ini. Ini 1 divisi lagi, divisi PSE tadi, itu ada lagi kami punya. Itu kami sekarang sedang bangun 1 kontraan, ada 25 pintu, yang 5 sudah jadi. Itu salah 1 pintu itu diisi ada 3 anak untuk ada 3 kok gini, 3 anak untuk jualan baju online segala macam, kami modali sehingga ini juga punya hasil untuk anak-anak ini. Dan 1 lagi, kami itu kan punya warung Padang. Kalau beli bahan di pasar kan mahal, maka kami belinya di mana? Beli di Sukabumi. Jadi anak itu beli di Sukabumi atau ke Cianjur, ambil barang dari sana, lalu sambil dijual di warung-warung. Dalam tanda kutip ada tempat warung-warung jualan itu ngambil dari sayur kita harga lebih murah. Contohnya saya sebut saja misalnya Sanjaya Pak Edi. Itu cabai seringkali belinya dari anak-anak ini yang ngambil dari Sukabumi karena harga lebih murah dari yang lain karena langsung dari orang pertama langsung kami jual. Jadi kami punya banyak karya. Dalam tanda kutip sekarang ada sekitar 20 rumah pelayanan Atma Brata dari lansia, ODGJ, anak sekolah, BLK, untuk warung, dan juga untuk asrama, untuk bumil, rumah kontrakan. Jadi kami punya banyak rumah-rumah dan semua itu atas nama Paroki Salib Suci Keuskupan Jakarta. Tadi Bu Der sudah menjelaskan bahwa ada pelbagai macam pelayanan yang ada di karya kerasulan Atma Brata ya Bu Der ya. Salah satunya adalah karya untuk para lansia. Nah, ada berapa banyak yang tinggal di panti lansia itu Bu Der?
Tadi saya bilang punya 2 rumah lansia Atma Brata, lansia 1 dan lansia 2. Saat ini ada 60 lansia. 60 yang stay di sini. Tapi kami juga punya pelayanan spesial lansia, bukan hanya rumah lansia. Disebut pelayanan lansia luar. Di mana Atma Brata memperhatikan lansia luar yang stay di rumah-rumah keluarga. Ini yang lebih membutuhkan perhatian karena dari family yang low, yang seringkali mengabaikan keberadaan lansia dengan cara apa? Dikunjungi, pembagian sembako sebulan 2 kali, sehingga lansia luar ini secara cinta mendapatkan dari family yang low itu tadi, secara finansial kami yang membantu, bahkan kalau sakit kami ikut mengurus ke rumah sakit segala macam bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga seringkali bahwa rumah sakit nggak punya biaya, maka transportasi dan biaya untuk yang menjaga seringkali Atma Brata yang membantu. Maka lansia 60 tinggal di dalam, ini dari mana sumbernya? Mereka yang ini tadi, lansia ini kalau misalnya keluarganya memang tidak lagi mampu ngurus, sakit parah bisa masuk sini, dibawa ke sini. Atau lansia ini juga dikirim dari orang yang menemukan di jalan segala macam yang kenal sama kita, itu kita bawa ke rumah lansia ini. Jadi 60 lansia, 400 lansia luar di rumah-rumah yang dilayani oleh Atma Brata. Jadi lansia kami terus boleh kami memberi perhatian kepada mereka di samping di dalam rumah lansia juga di luar rumah lansia. Nah, masih mengenai pelayanan pada lansia. Sejauh yang Bruder tangani, kriteria macam apa lansia yang boleh masuk di panti lansia itu, Bruder? Betul, jadi pasti ada kriterianya. Mengapa tadi Bapak bilang 1 juta lansia lebih di Jakarta ini? Tentu banyak dari mereka yang dalam tanda kutip membutuhkan tempat panti-panti karena apa? Karena mereka tidak mendapat akses dalam keluarga misalnya. Maka lansia yang masuk di rumah lansia Atma Brata ini, atau nanti di kontrakan lansia Atma Brata ini, atau sedang lansia Atma Brata 3 yang dalam proses mau dibangun ini, siapa yang boleh masuk? Pertama-tama adalah perempuan. Kami suka perempuan yang kami tangani karena kan banyak perempuan. Laki ada tapi hanya kecil beberapa orang saja. Yang kedua, yang tidak punya family, tidak punya keluarga, atau yang dibuang oleh keluarganya. Contoh, mana ada lansia kok dibuang? Ada. Contoh, misalnya Desember 2022 ada lansia yang ditinggal di Goa Maria Gereja Katedral. Ada. Maka Ibu DPH yang di katedral nelpon kita, dibawa di tempat ini. Ada 1 lansia yang oleh anaknya ternyata karena dia buta ditaruh di pinggir jalan. Lalu ada tetangganya membawa lansia ke sini. Jadi mereka yang tidak punya family atau kasarnya dibuang oleh family yang baru boleh masuk di tempat ini, yang betul-betul tidak memiliki harapan untuk hidup lebih baik karena kurangnya cinta, kurangnya perhatian, kurangnya kepedulian dari orang-orang sekitar. Yang ketiga itu kalau tempatnya ada. Ya syukur pada Allah, tempat ini kalau memang sangat membutuhkan, kami bisa orang Jawa disesel-seselin gitu ya. Oh ini misalnya sekamar bisa 3, oke lah sementara bisa 4 sambil nunggu. Karena lansia itu kan batas umurnya seringkali datang pergi cepat gitu ya. Ada yang masuk 2 minggu, panggil Tuhan ada, 2 tahun ada, 5 tahun juga ada. Nah, seringkali yang sakit parah masuk itu seringkali juga pulang rumah sakit pergi, ini bisa diganti. Atau dalam tanda dititipin dulu. Kalau memang menolong titipin di rumah bumil juga bisa. Dititipin di rumah kontrakan dulu juga bisa sebelum masuk sebagai dalam tanda kutip antara ke rumah lansia juga ada. Kalau tempatnya kosong, dan yang keempat adalah tentu yang membawa orang yang kami kenal. Jadi tidak bisa sembarang orang langsung bawa ke sini. Kalau semua orang bawa sini, wah pasti kapasitas tidak bisa, tenaga tidak bisa. Hanya orang-orang yang mungkin sudah kenal kami, mengerti kami, bisa menjadi jaminan orang ke sini. Sehingga yang datang harus menjamin, sebagai jaminan bahwa menjamin kalau terjadi ada apa-apa saya bisa ngasih tahu ke orang itu. Jadi kami tidak mungut dari jalan-jalan, tapi prosedurnya misalnya contoh Bapak menemukan, lalu tidak ada tempat, bawa ke tempat kami bisa, Bapak yang menjamin. Walaupun seringkali jamin hanya membawa pertama hilang, tapi setidaknya ada orang yang membawa. Perempuan tidak punya family, kalau ada tempat dan dalam tanda kutip, kalau perawat juga ada dan ada yang jamin datang ke tempat ini. Yang jamin bukan berarti biayai, karena lansia yang masuk semuanya free, tidak ada yang bayar.
Semua yang masuk Atma Brata tidak bayar karena memang lansia yang tidak punya harapan, jangankan untuk bayar, untuk hidup aja mereka tidak bisa. Itu yang boleh masuk di rumah lansia Atma Brata ini. Bu Der tadi bercerita ada macam-macam karya yang ditangani oleh Atma Brata. Ada rumah untuk bumil, ada untuk lansia. Nah, ini orang-orang ini bisa tahu ada pelayanan Atma Brata dan bisa sampai di sini dan Bu Der tangani itu gimana kisah-kisah mereka, Bu Der? Kisah-kisah Atma Brata dari orang-orang yang datang masuk Atma Brata tentu dari banyak sekali aspek latar belakang dan juga pribadi-pribadi membawa. Mereka bisa mengenal Atma Brata, tentu saya juga tidak tahu bagaimana mengenal. Tetapi ketika orang lalu di otaknya itu pokoknya orang miskin Atma Brata. Maka ketika ada lansia, maka ketika banyak orang menemukan atau berjumpa dengan lansia yang miskin, yang tidak terawat, orang lalu bawa ke Atma Brata, ngomong dulu sama kita bisa atau tidak. Kalau memang ini sesuai dengan kriteria itu tadi, kami usahakan bisa terima. Dari mana saja, maka tadi saya bilang, ada yang dari contoh ditinggal di katedral, ibu DPH yang bawa ke sini. Ada RT yang mengatakan, Pak Bruder ini ada lansia yang ngontrak, tidak ada yang ngurus, tidak ada family, kami warga selama ini membantu, tapi sekarang dia sakit, nggak ada ngurus, apa bisa masuk ke sini? Boleh, RT, RW penanggung jawab masuk. Maka lalu dibawa ke rumah lansia Atma Brata. Contoh lagi, ada di musola, Bruder ini ada lansia, tidur di musola, depan musola, nggak ada yang ngurus. Apa boleh masuk di Atma Brata? Boleh masuk. Nah, jadi orang menemukan lansia, langsung ingat Atma Brata ngurusi lansia, orang bawa ke sini. Dari banyak aspek. Bahkan dari jalan. Contoh, ada lansia, tidak pengen masuk lansia Atma Brata, tapi dia kan kena panas hujan sakit. Karena sakit, ada orang Katolik lewat, bilang mau nggak ke panti karena sakit, mau. Syukur pada Allah 10 hari masuk dia pas meninggal. Ada. Jadi orang-orang yang punya hati, yang mendengar, pernah mendengar atau dalam proses pernah diberitahu tentang Atma Brata, lalu membawa ke Atma Brata. Itu kalau yang dari lansia ini. Atau dari lansia luar yang kami tangani, kami urus, dan dia tidak punya anak atau anaknya tidak mengurus mereka, tinggal sendiri, yang kami kirim sembako atau kumpul ngambil sembako, tapi mereka sudah sakit tidak berdaya, itu baru masuk ke rumah lansia. Jadi ada beberapa faktor boleh masuk. Kalau yang lain, dalam tanda kutip misalnya saya bumil itu tadi, kami punya rumah bumil, itu tahun 2018, itu kan dulu suster RGS kan nangani itu. Lalu katanya lalu tidak menangani di si Jakarta karena untuk human trafficking. Ada yang hamil, nyari tempat nggak ada, kebetulan ada satu ibu kenal sama saya, Bruder boleh nggak titip ini anak yang hamil, karena kalau nggak dia mau bunuh diri. Oke, bawa ke tempat saya. Ketika kami terima, ternyata ada beberapa yang kasus seperti itu. Lalu harus punya ide, harus ada rumah untuk bumil. Maka mulai tahun 2020 bangun rumah bumil ini. Dan dari 2020 sampai sekarang dalam udah lebih dari 25 yang boleh lahiran di kita punya tempat ini, yang menolong mereka, bahkan tanda kutip itu jadi sejarah. Karena kenapa? Jadi setiap anak yang lahir itu dikasih nama belakangnya nama saya, Partono. Jadi ada Vincent Partono, kemarin Vincentius Partono Wawu, jadi nama Partono disematkan di anak itu. Jadi 30 tahun yang akan datang rekoleksi Partono ada di mana-mana itu nanti ya, itu ada. Jadi dari mana? Dari warga yang melihat situasi orang-orang yang tidak mendapatkan perhatian, lalu mereka mengingat Atma Brata, dibawa di Atma Brata. Jadi akhirnya sekarang setiap ada kasus mereka yang bumil, yang tidak perhatian juga dibawa di Atma Brata. Bukan hanya itu, anak sekolah yang nggak bisa bayar, kalau kami punya dana kami juga bantu. Jadi bahkan orang menjadi rujukan. Maka kalau Anda masuk di rumah Atma Brata, kantor ini nggak pernah dikunci. Gerbang, ruangan ini nggak pernah dikunci. Orang bisa masuk sewaktu-waktu, bisa datang menemui kita karena kami bisa dalam tanda kutip bagian dari memperhatikan mereka. Jadi warga, masyarakat, orang mengerti Atma Brata, ketika ada kesulitan orang datang di Atma Brata. Contoh lagi, dari mana menemukan orang miskin? Misalnya contoh, ini yang terakhir, ini sebenarnya bukan bagian karya, tapi kepedulian.
anak-anak yang mengalami handicap berkebutuhan khusus. Ternyata ada juga ketika orang tuanya meninggal, lalu mereka tidak punya orang tua lagi, dibawa di Atma Brata. Itu juga ada. Jadi ada 3 sekarang, dan ada 1 ini kemarin anak kecil lari-lari, anak tuli. Oke, kita sedang usahakan implan untuk dia juga. Jadi setiap pribadi yang tidak punya kesempatan hidup lebih baik, ketika boleh dalam tanda kutip mengalami, mengenal dengan Atma Brata, kami ada kemampuan, kami berusaha untuk menolong mereka semampu kami, dalam tanda kutip kalau bersama dengan Tuhan dimampukan untuk melayani banyak itu tadi. Warga, maka rehabilitasi bersumber dari masyarakat. Masyarakat yang bagian merehabilitasi dengan cara itu tadi, ketika mereka nggak bisa menolong, dibawa di sini, mari kita kerjakan bersama-sama untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan harapan masa depan lebih baik. Ini lansia lagi, Bu Der. Tentu kan tadi sudah disampaikan kesehatan mereka berbeda-beda, ada juga yang sakit dan sebagainya. Ya. Keseharian mereka di sini kegiatannya apa, Bu Der? Lansia Atma Brata itu masuk di rumah Atma Brata. Itu dalam tanda kutip 2 rumah tadi berbeda. Rumah 1 itu bentuknya kamar-kamar, rumah 2 bangsal. Kenapa bangsal? Ide bangsal lebih bagus untuk lansia ternyata. Ketika kegiatan pertama mereka tentu adalah bisa ngobrol satu yang lain. Karena dari sana mereka bisa mencurahkan isi hati, energi, juga perhatian kepada yang lain. Lalu kegiatannya tentu dari pagi sudah dimulai. Pagi itu lansia bangun, karena lansia itu biasanya jam 5 aja udah mulai bangun. Jam 5 bangun, saya bangun mereka ya seperti orang kaya. Ngopi, makan kecil gitu toh. Selesai mandi, ngopi, makan kecil. Nanti mulai jam 7:30 makan pagi. Selesai makan pagi ada kegiatan lagi. Ada main angklung, ada main puzzle, ada senam. Lalu jam 10 mereka mulai doa rosario. Yang agama Katolik rosario, yang Muslim tidak harus ikut, yang Kristen tidak harus ikut, tapi yang ikut juga boleh. Ada di situ. Selesai rosario, mereka istirahat sebentar, bisa nonton TV sebentar, 11:30 makan. Setelah makan, mereka mulai jam 2 tidur, atau mereka ngobrol lagi di kamar tadi. Jam 3 mulai bangun lagi, kegiatan sore. Kegiatan sore bisa nonton bersama, bisa ada dalam tanda kutip main-main bersama, bisa sambil jalan-jalan bersama mereka. Atau sore itu mereka kan di rumah. Kami sebulan sekali 2 kali pinjem odong-odong. Wah, nanti coba odong-odong keliling kemana-mana, bisa main naik odong-odong segala macam. Nanti jam 5 mereka mulai rosario lagi. Selesai rosario, jam 6 mulai makan malam, baru mereka masuk kamar lagi sampai besok pagi seperti itu. Jadi kegiatan tentu pagi ada senam, ada kognitif tadi dengan menggambar, puzzle segala macam, ada angklung segala macam, sehingga mereka punya kegiatan yang rutin setiap hari, sehingga mereka dalam tanda kutip selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan itu. Lalu kesehatannya berbeda-beda. Itu yang sehat, yang tidak sehat kan di tempat tidur. Itu juga dirawat secara baik. Maka ada dokter yang merawat mereka juga. Ada perawat yang merawat mereka. Yang luka juga dirawat segala macam perawatan luka. Sehingga mereka yang sakit juga mendapat perhatian, yang sehat punya kegiatan, yang sakit punya kegiatan. Kegiatan apa ya perawatan mereka? Bahkan orang bilang, Bruder kok lansianya dibikin bangsal? Lansia 1 itu salah konsep. Orang bilang kalau sekamar berdua itu kan aman katanya. Ternyata tidak. Ketika mereka tengkar, yang satu cuek, ini jadi bencana alam. Kenapa? Kejadian berkali-kali ketika tengkar tidur teman kawannya disendirikan. Ini bahkan kasus pernah jatuh, dia pas uwi, meninggal karena jatuh. Karena temennya nggak mau ngasih tahu, pergi. Akhirnya konsep lansia itu bangsal. Kalau bangsal, satu kamar 12 orang atau 10 orang, ada apa-apa satu lansia lain langsung bisa bereaksi. Maka jangan pernah mengatakan VVIP lebih bagus daripada bangsal. Untuk siapa? Untuk banyak orang, bangsal lebih bagus karena apa? Rangsangan-rangsangan muncul satu dengan yang lain. Saya ambil contoh saja. Ini rumah sakit mengatakan, Bruder ini sudah tidak bisa sembuh, dibawa pulang saja nggak sadarkan diri. Bawa pulang, diurus di rumah. Temennya yang pikun di sampingnya, tiap hari ngoyok-ngoyok, ayo bangun, ayo bangun. Lama-lama malah sadar loh yang ini. Kenapa? Mungkin jengkel tau dia, jengkel secara istilahnya psikis jiwanya dia, lama-lama tangannya lu cerewet lu ya gitu ya, bisa. Maka yang stroke-stroke ketika hidup bersama,
dalam satu kamar, mereka lebih sehat. Maka kami bikin konsep sekarang, kalau bikin lansia harus bangsal paling tidak satu kamar 6-8 orang, dan itu bisa menjadi mereka lebih sehat. Yang sakit banyak, yang tidur di tempat tidur karena bed rest banyak, karena stroke segala macam, tapi mereka tetap dilibatkan duduk kursi roda atau dalam tanda kutip bersama-sama untuk bersama makan bersama, sehingga ada nilai di mana kebersamaan memperhatikan satu yang lain. Kami karyawan tidak banyak, tapi lansia harus membantu lansia. Lansia sehat bisa membantu lansia sakit, jadi sistem subsidiaritasnya muncul. Karena you sehat, you bantu yang sakit. Itu yang menjadi kegiatan di rumah lansia setiap hari. Ada banyak karya yang ditangani oleh karya kerasulan Atma Brata tadi, sekian banyak. Nah, dan pasti ada juga tenaga-tenaga yang selalu setiap hari melayani mereka. Nah, sejauh yang sudah Bruder lakukan, dengan siapa saja Bruder menjalin kerjasama, entah dengan lembaga atau dengan pribadi tertentu, dan usaha-usaha apa saja yang Bruder lakukan supaya biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan untuk karya kerasulan di Atma Brata ini bisa tercukupi, Bruder? Baik, jadi memang setiap karya tentu membutuhkan pendanaan dan biaya, itu pasti. Dari mana itu didapatkan? Tentu saya hanya bisa bilang dari kemurahan Tuhan dan dari usaha yang dikerjakan tentu oleh pribadi yang ada di dalamnya. Kami punya banyak karyawan, ada 40 karyawan lebih dari bidang-bidang karya, dari dokter, perawat, lalu yang kerja rumah tangga, di rumah lansia atau di rumah bumil, itu banyak tenaga. Dan mereka kami gaji juga secara profesional. Kenapa? Karena mereka juga dalam tanda kutip membutuhkan untuk hidup. Sehingga kami gaji ya anggap aja UMR gitu juga ya. Pantaslah untuk mereka. Dari mana dana itu? Dari kemurahan Tuhan, dari banyak pribadi yang ambil bagian karya ini. Kami juga punya kerjasama lembaga untuk yang sakit. Walaupun kerjasama tidak hitam di atas putih, tetapi bagi lansia yang sakit ini, walaupun seringkali tidak punya KTP, kalau sakit kami bawa ke Rumah Sakit Koja. Rumah Sakit Koja tahu, kalau tanda tangan Petrus Partono, Bruder Petrus Partono Atma Brata, mereka terima. Bahkan nggak punya BPJS diterima. Kenapa? Karena mereka tahu ini memang pantas untuk ditolong dan dirawat. Tapi ada konsekuensinya juga. Kalau ada lansia yang di Rumah Sakit Koja, yang diantar orang, tidak diambil, tidak ada yang mengurus, ketika sudah membaik dibawa di Atma Brata. Ini kan kerjasama yang tidak hitam di atas putih, tapi kerjasama atas nilai percaya mereka bawa. Maka di lansia 2 ada 3 yang dari Rumah Sakit Koja. Bruder, ini ada ini, lansia begini, boleh tidak? Boleh, bawa ke kita. Itu timbal balik. Kerjasama dengan instansi, puskesmas misalnya, juga pemeriksaan sebulan sekali untuk kesehatan dari lansia ini. Jadi kerjasama walaupun tidak dalam surat MOU, tapi nilai kepedulian ketika mereka tahu dan kami juga memberitahu kalau ada terjadi simbiosis dalam kerja. Yang kedua, kerjasama dengan masyarakat juga penting. Seringkali kan egoisme manusia itu kalau punya, merasa punya, lalu bisa melakukan semuanya sendiri. Itu keliru. Kenapa keliru? Contoh, untuk merawat lansia butuh ambulan. Itu pasti. Apakah Atma Brata atau gereja atau keuskupan nggak bisa beli ambulan? Pasti bisa beli. Tapi kami menghindari tidak beli. Kenapa? Sehingga ketika kami ada lansia yang sakit, kami bisa menelepon masjid sekitar rumah kami. Pakai ambulan masjid, orang dengan sukacita, baik kami datang. Bawa ambulan dari masjid dibawa ke rumah sakit. Itu kan nilai yang luar biasa. Kerjasama antar masyarakat, lembaga. Kalau memang dalam kutip kita bisa kerjasama dengan banyak orang, kenapa tidak? Kami cukup ganti bensinnya, kami kasih sedikit untuk sopirnya, sudah menjadi tahu semua. Dan orang tidak juga curiga dengan apa yang kita kerjakan. Oh, ini sama, kemanusiaan, berbeda agama, diterima, dirawat dengan baik. Bahkan kalau hari Jumat yang muslim pengajian, kita ngundang ustadz. Selesai. Kerjasama dengan semua orang meringankan beban kita,
juga menjadikan relasi lebih dekat, dan untuk pembiayaan Tuhan mencukupkan dengan caranya. Jakarta banyak pribadi-pribadi murah hati. Tadi saya bilang, kami punya warung Padang, kami punya jual sayur. Ini kan juga ada keuntungan, tapi tidak mencukupkan. Tapi kan itu bagian dari juga mensupport sedikit banyak. Contoh, tiap hari lansia butuh makan, sayur beli. Kalau ambil dari Sukabumi, kami hanya beli harga pokok sehingga ringan. Kalau kacang panjang di pasar itu 12.000, dari Sukabumi hanya 7.000. Kan menjadi murah. Cabai bisa murah. Terong kalau sini 8.000, dari sana hanya 4.000. Bisa lebih murah. Maka kerjasama dengan banyak orang, membangun ekonomi bersama, sehingga melibatkan semua terlibat dalam karya ini menjadi lebih ringan, bisa menekan pembiayaan, dan bisa memperlancar karya dan juga relasi baik dengan orang. Maka kami dikenal. Maka bahkan ada orang bilang, "Bruder, saya heran loh, saya itu belum tahu Atma Brata, baru sampai Tanjung Priok, saya tanya sopir, oh tahu Atma Brata yang sering bagi sembako, yang ngurusi lansia, yang ngurusi sekolah." Ini kan image toh, brand yang luar biasa, orang sudah mengenal dari apa yang kita kerjakan, itu juga bagian dari kerjasama dengan banyak orang. Maka tadi saya bilang, warung Padang bagi nasi bungkus dari Atma Brata. Orang merasakan kehadiran Atma Brata, mengenal Atma Brata. Maka Atma Brata harus diingat, karya milik Gereja Paroki Seleb Suci yang punya kami Katolik, yang dilayani tidak semuanya Katolik. Sekolah 90% Muslim, BLK 90% Muslim, lansia mungkin 50% Muslim. Kami terima untuk semua. Selama setiap orang punya niat baik, maksud baik, dan ingin mendapatkan cinta yang baik, mari bersama-sama di Atma Brata. Duit dibutuhkan, tapi jangan pernah dipusingkan dengan duit. Banyak orang nyari duit itu susah. Sesuatu yang dicari susah, maka nggak usah nyari. Percaya saja, Tuhan pasti mencukupkan dengan cara yang istimewa. Jadi saya nggak pernah cari duit. Duit ya biar yang nyari saya. Itu saja. Ya tak? Jadi kan enak hidup ini. Dari mana sumber daya? Dari banyak orang, maka saya diundang doa dimanapun juga. Diminta ketemu dengan orang siapa saja, saya lakukan. Maka prinsipnya 4, termasuk tentang dana. Jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, relasi yang baik, duit pasti datang. Saya itu seringkali mendengar kesaksian dari para aktivis di paroki-paroki terkait dengan pelayanan Atma Brata, dan itu semua sering menyebut nama Bruder Petrus sebagai seorang bruder yang bersemangat dan luar biasa lah. Nah, kami ingin tahu sebetulnya apa yang mendorong bruder, atau semangat apa yang mendorong bruder sehingga bruder seperti tidak ada kata patah semangat, selalu berapi-api, dan bagaimana bruder juga bisa menyemangati rekan-rekan kerja yang menjadi teman untuk pelayanan di karya kerasulan Atma Brata ini, Bruder. Baik, jadi kalau orang yang membicarakan tentang Atma Brata atau tentang nama Bruder Petrus, itu bagian dari saya katakan bonusnya. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan ikhlas sepenuh hati, dan kami terus bekerja tanpa dalam tanda kutip memiliki kepentingan apapun juga, kecuali demi kemuliaan Tuhan, keselamatan banyak jiwa, dan tentu pengudusan diri sendiri, tentu itu menjadikan orang mengenal karena apa yang kami kerjakan. Memang tidak mudah, tidak gampang. Kami di Atma Brata juga tidak mudah, tidak gampang. Tantangan ada, kesulitan ada, dalam tanda kutip selalu ada saja masalah-masalah muncul. Tapi bagaimana menyikapinya, selalu saya ingat satu kata, di mana ketika engkau memikirkan sesuatu yang baik, maka yang baik itu terjadi. Ketika you menggambarkan yang baik itu terjadi. Maka apapun yang terjadi selalu baik. Masalah kesulitan selalu baik. Lalu apa yang mendorong saya melakukan itu? Tentu perutusan. Perutusan yang diberikan kepada saya 2010 adalah perutusan kepercayaan ketika Romo Wahyulianya mengatakan, Bruder, ini karya Atma Brata sudah mati, tolong dihidupkan.
tolong dikembangkan, tolong dihadirkan punya manfaat untuk orang yang membutuhkan. Pertama saya bilang bagaimana caranya. Saya mengatakan seperti Tuhan Yesus sendiri. Berani datang, berani melihat, berani hadir menjadi bagian dari mereka, dan itu mendorong saya terus menerus. Kalau sedang capek, sedang lelah, sedang nggak punya daya, saya ke rumah lansia, saya ketemu lansia, saya pergi ke rumah-rumah warga, saya ketemu orang-orang miskin, ngobrol sama mereka. Itu semangat muncul. Ada orang susah masih boleh hidup berkembang, masa aku tidak? Yang diberi karisma, yang diberi talenta, yang diberi kemampuan, maka dari situ saya terus boleh bergerak. Maka dengan karyawan harus bergerak, jangan berhenti, timba kekuatan dari Tuhan, kunjungi orang-orang itu, jumpai mereka, apa yang bisa kamu kerjakan. Setiap hari harus disemangati seperti itu. Dalam tanda kutip ada renungan-renungan yang untuk mereka, sehingga ini mendorong setiap orang untuk ambil bagian di sana. Jujur, pengen menyerah itu juga pernah ada. Bayangkan, bangun BLK mau ditutup, dituduh ini itu, mau bikin sekolah ditutup, dituduh ini itu. Tapi apakah kita mundur? Tidak. Ingat, yang tidak memusuhimu adalah temanmu. Itu harus menjadi prinsip. Maka menggandeng orang-orang yang tidak memusuhi kita pula untuk bergerak, maka melibatkan masyarakat, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pribadi, orang-orang sekitar kita, sehingga terus boleh bergerak. Yang memusuhi kita lama-lama merasakan juga cinta kehadiran kita. Ini contoh, kami bangun jalan. Ketika bangun jalan, yang tidak suka sama kita bisa ngomong, ini yang bangun orang Kristen. Orang yang tidak musuh kita bisa ngomong, kenapa yang bangun orang Kristen? Ini kan kafir, ini nggak betul. Kalau kamu nggak mau lewat, jangan lewat. Apa yang terjadi? Lah orang itu kan malah saling terjadi komunikasi mereka. Apa? Setelah terjadi seperti itu, malah ini yang mengatakan kafir baru pindah. Toh. Lama-lama kan tidak memusuhi kita, teman kita. Lakukan yang bisa dilakukan. Maka kami mulai ikut membantu. Maka ketika kemarin ada datang, bruder, ini jalan banjir tolong diuruk. Bayangkan warga bisa ngomong seperti itu. Baik, besok saya uruk, saya cari pas bangun rumah saya uruk. Terlibat jangan dalam tapi semua dengan masyarakat dilibatkan. Bahkan mendengar suara mereka tentu menjadi semangat bagi kita. Karena kita masih diterima, dibutuhkan, dan pantas berterima kasih kepada mereka. Sama karyawan harus berterima kasih kepada yang boleh kita layani setiap hari. Itu mendorong semangat terus-menerus untuk itu. Dan ketika kami lakukan itu ternyata apa? Tuhan luar biasa. Orang mendengar yang kami kerjakan. Maka saya pernah diundang masuk TV contoh. Saya pernah diwawancarai. Bahkan kemarin ketika itu sedang konferensi pers dengan Bapak Kardinal, ditulis ada anak saya, anak saya itu Muslim, kerja di kedutaan Taiwan, bisa ngirim ke saya. Wah, ayah masuk koran Cina, keren, luar biasa. Lakukan dengan sungguh. Dengan benar dalam nama Tuhan demi kemuliaan Allah, bonusnya dikenal banyak orang. Maka jelek-jelek gini saya rada terkenal. Jujur ini saya tadi baru makan siang, itu diajak makan siang orang, itu saya sampai makan pun nggak terlalu sempat. Orang lewat, bruder salaman, aku ya artis tenan loh gitu lama-lama. Kenapa? Karena orang melihat ini orang yang mau melayani orang miskin dengan sungguh. Kalau sudah lakukan seperti itu, yakinlah tadi saya bilang tadi, Tuhan akan membantu dengan caranya yang istimewa. Tuhan akan terus berpihak kepada kita, bahkan punya jalan. Ini contoh saja. Kalau bukan karena orang cinta, ada satu karyawan, contoh, ini tidak rasis atau tentang agama ya. Ini karyawan di salah satu tempat ibadah. Dia sakit. Pengurusnya malah datang ke tempat kita loh. Pak, ini sakit, kami nggak bisa ngurus, bisa nggak dibawa ke rumah lansia untuk diurus? Oh boleh, saya urus. Masuk di lansia 1 hari, saya bawa ke rumah sakit, 3 hari di rumah sakit meninggal, langsung pihak rumah ibadah itu yang saya bilang, ini mau diurus Atma Brata atau diurus tempat Anda? Kami yang ngurus saja. Oke, biaya saya kasih. Selesai. Bahkan tadi saya bilang, dalam tanda kutip, menyemangati itu ketika bekerja, dilihat orang dengan tulus. Kenapa? Saya ambil contoh saja. Di sini ada satu perkumpulan untuk salah satu agama, sebetulnya Rukma, untuk menolong orang yang meninggal. Tapi yang tidak anggota Rukma, yang tidak punya duit, ketika meninggal,
pengurus Rukma bisa datang ke Atma Brata. Pak Bruder, ini nggak punya duit untuk penguburan orang sakit, orang meninggal ini, apakah boleh di Atma Brata? Boleh, kami biayai, lalu diurusi pengurus itu yang di tempat ibadah itu, mereka yang ngurus, tapi dari kami. Terjadi simbiosis, sama-sama beruntung, sama-sama punya nilai, dan itu motivasi yang luar biasa, sehingga dalam tanda kutip, ketika nanti Anda jalan sama di belakang, orang bilang, Bruder, 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 semua orang kenal kita. Kenapa? Efek dari melakukan dengan tulus, tanpa pamrih, mengangkat martabat manusia, menghadirkan cinta Allah, maka kita pun akan dikenal, bukan hanya di sini, bahkan orang mendengar dari apa yang dia. Maka bonusnya Bruder Petrus jadi terkenal. Bruder sebagai seorang yang mengikuti Yesus, sebagai orang Katolik, apa refleksi Bruder? Tentu seluruh rangkaian karya ini menjadi bermakna adalah ketika didasarkan kepada Tuhan sendiri sebagai yang memanggil saya, yang mengutus saya, dan tentu meminta saya untuk ambil bagian karyanya beliau, karya Tuhan di dunia ini. Maka keperpihakan kepada orang miskin, keperpihakan kepada orang kecil, keperpihakan kepada mereka yang terbatas menjadi perutusan Tuhan sendiri untuk orang-orang ini yang harus terus digemakan, dilakukan, dan dilaksanakan sebagai wajah Kristus yang berpihak kepada orang kecil. Memang banyak, orang berkarya bagi orang kecil banyak, karya sosial banyak, tetapi yang mendasarkan betul kepada Allah karya Yesus Kristus sendiri, tentu itu bagian dari kita yang terus menghidupi itu dan harus terus kami lakukan. Refleksi pertama adalah lakukan segala sesuatu dimulai dengan iman kepada Kristus, kerjakan dalam nama Yesus, dan akhiri dalam nama Yesus itu sendiri, sehingga karya ini menjadi karya Yesus yang tidak pernah membeda-bedakan, yang tidak pernah memilah dalam sesuai kepentingannya, tetapi untuk semua. Keselamatan bukan hanya untuk orang Katolik, keselamatan bukan hanya untuk orang Muslim, keselamatan bukan untuk orang Kristen, tetapi untuk semua. Maka Atma Brata harus untuk semua. Saya ingat sungguh pesan dari Romo Vikjen atau Romo Vikep kepada kita, selalu mengatakan Romo Vikjen, Romo Vikep, Bruder, jangan tolak orang miskin selama masih bisa dikerjakan, karena Yesus tidak pernah menolak orang miskin. Maka kami mengupayakan. Maka tadi saya sombong sekali. Kenapa sombong? Karena saya sampai boleh berusaha berjuang 20 rumah. Untuk apa? Menghadirkan wajah Tuhan kepada banyak orang. Maka yang lansia diterima, yang hamil diterima, yang sekolah diterima, yang tidak sekolah diterima, yang dalam tanda kutip anak-anak pelecehan seksualitas kita terima, yang cacat kami terima. Selalu ada tempat. Karena hati Yesus tidak pernah terbatas dan selalu ada ruang untuk mereka yang rindu ingin datang kepada Dia siapapun itu. Atma Brata harus menjadi rumah cinta, rumah Tuhan, bahkan hati Tuhan sendiri yang menerima semua orang. Maka capek tidak mudah. Tapi selalu saya katakan, setiap capek tidak mudah, ingatlah Natal. Yesus datang sebagai manusia adalah hanya ingin capek ngurusi manusia-manusia yang sama seperti kita, yang seringkali keras kepala, gak bisa diatur, nuntut terus. Atma Brata harus berani, Yesus seperti Yesus hadir untuk capek, tapi capekmu bermanfaat dan mendatangkan kegembiraan, keselamatan bagi banyak orang seperti yang Yesus lakukan sendiri. Maka rumah Atma Brata, jiwa yang hening, itu jiwa Tuhan sendiri untuk meramaikan, membahagiakan, menyelamatkan, menghadirkan sukacita bagi setiap orang yang rindu akan kasih Tuhan. Bruder, ini adalah pertanyaan terakhir, tapi juga barangkali bukan pertanyaan, tetapi apakah ada pesan-pesan yang ingin Bruder sampaikan, entah kepada para donatur, entah kepada
teman kerja, rekan kerja, atau kepada siapa saja? Silahkan, Bruder. Tentu pesan terakhir saya untuk ini bukan pesan terakhir, tetapi dalam tanda kutip harapan saya untuk semakin banyak orang adalah melihat pribadi itu bernilai siapapun itu. Entah lansia, lihatlah pribadi yang bernilai. Karena lansia itulah kehidupan sebelum kita yang melahirkan kita. Maka dalam keadaan apapun juga hormati, hargai, terima lansia dalam keadaan apapun juga, teristimewa keluarga-keluarga Anda. Terima mereka dalam segala keterbatasannya dan beri ruang cinta di tengah-tengah keluarga. Untuk kehidupan jangan pernah dimatikan, tetapi kita harus memberikan semangat penghidupan. Karena saya ingat Santa Eufrasia mengatakan satu kehidupan sama dengan nilai kehidupan dunia ini. Maka kami terima pribadi-pribadi, kehidupan-kehidupan dengan cinta di Atma Brata, tentu khususnya mereka yang tidak diharapkan, yang dipandang sampah, yang dipandang tidak bernilai. Jujur, ketika kami dalam keterbatasan bisa melakukan banyak, memberi ruang pada banyak orang, dan itulah yang menjadi harapan saya. Setiap orang membuka pintu, membuka hati untuk setiap kehidupan teristimewa, mereka yang dipandang lemah, khususnya lansia atau anak-anak handicap, anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan pribadi-pribadi di sekitar Anda. Terima mereka, cintai mereka, hargai mereka, dan tempatkan pada posisi istimewa. Lansia pun generasi terdahulu kita yang melahirkan kita dan menjadikan kita seperti sekarang karena mereka. Tentu yang kedua, ketika harapan kami keterlibatan banyak orang. Dan keterlibatan itu tidak harus ada di Atma Brata, tetapi keterlibatan di panti-panti yang lain, karya-karya yang lain, dan secara khusus pribadi-pribadi yang membantu Atma Brata. Saya tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, karena kebaikan Anda lah Atma Brata boleh memperkaya semakin banyak orang dalam keadaannya. Memang orang bilang Atma Brata sudah kaya. Kalau kami tidak kaya, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami tidak bisa membeli rumah, kami tidak bisa menggaji karyawan, kami tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Kekayaan utama kita bukan karena uang, tetapi hati yang mau terus melayani, yang mau terus terlibat, yang mau menghadirkan cinta Allah di dunia. Dan ketika kekayaan utama itu ada pada kita, dunia akan mengalami pembaharuannya, dan pembaharuan istimewa adalah kemajuan, karena setiap pribadi berharga dari apa yang kita lakukan. Terima kasih pada emak, bapak, para sahabat yang terus membantu Atma Brata. Apa yang Anda kirimkan, berikan kepada kami wujud nyatakan dalam bangunan-bangunan yang ada, dalam pelayanan-pelayanan yang ada, dan teristimewa dalam pribadi-pribadi, ribuan pribadi yang boleh merasakan kehadiran Atma Brata dari ketiadaan menjadi ada karena cinta Anda untuk Atma Brata. Tuhan memberkati Anda semua. Nah, saudara-saudari, refleksi karya dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Bruder Petrus Partono ini mengakhiri perjumpaan kita dalam segmen ini. Bruder, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sharing-sharing Bruder, sharing karya Bruder. Terima kasih juga kami boleh diterima oleh Bruder, dan juga kami boleh nanti berkunjung ke tempat-tempat pelayanan Atma Brata ini. Semoga Bruder selalu sehat, dan seluruh karya-karya Bruder di karya pelayanan, karya kerasulan Atma Brata ini, seluruh rekan kerja selalu diberi berkat oleh Tuhan. Terima kasih Bruder. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, Yesus pernah berkata bahwa dalam diri orang yang lemah, yang kecil, yang miskin, kita bisa menemukan Dia. Semoga lewat karya-karya pelayanan kita masing-masing, sekecil apapun, kita bisa lebih beriman kepada Yesus dan nama Tuhan semakin dimuliakan.
Terima kasih untuk seluruh perhatian Anda dan nantikan tayangan kami selanjutnya. Tuhan memberkati.